teman-teman, berjumpa lagi dengan Bapak Pak Dani. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu mengenai penelitian sejarah. Apabila kalian belum menonton video Bapak sebelumnya, ditonton dulu ya. Dan jangan lupa di subscribe dan juga di like. Dan di akhir video, apabila masih ada yang belum dimengerti, kita masih bisa berdiskusi di kolom komentar. Sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan mengenai pemilihan topik. Nah, di sini atau dalam video ini, Bapak akan menjelaskan mengenai heuristik ya teman-teman. Apa ya itu heuristik? Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Sejarah memiliki sumber-sumber yang banyak sekali tentunya. Sebelum melakukan penelitian sejarah, maka kita wajib mencari sumber-sumber sejarah dulu ya teman-teman. Lalu, bagaimana sih caranya mencari sumber sejarah? Dalam penelitian tahap kedua, dalam penelitian sejarah setelah pemilihan topik adalah heuristik. Dalam heuristik, peneliti diminta untuk mencari sumber-sumber sejarah. Pasti teman-teman sudah pada tahu ya, apa itu sumber-sumber sejarah? Nah, sumber sejarah itu sangat berguna loh dalam pencarian sumber untuk penelitian. Lalu, heuristik itu seperti apa ya? Teman-teman, heuristik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu heuriskén, yang berarti atau yang memiliki arti mencari atau menemukan. Sedangkan nama lain dari heuristik dalam penelitian sejarah adalah pengumpulan sumber sejarah. Sebelum melakukan penelitian, maka seorang peneliti harus menemukan sumber sebanyak-banyaknya dari bukti sejarah yang ada. Bukti sejarah itu bisa berupa peninggalan-peninggalan yang berkaitan dengan aktivitas manusia pada masa lampau yang dapat mendukung kebenaran dalam sebuah penelitian, yang dapat mendukung kebenaran dari peristiwa yang akan diteliti. Dalam semua kegiatan penelitian sumber merupakan acuan pokok dari materi yang akan dikaji. Kerja peneliti dalam hal ini sama halnya seperti kerja seorang detektif. Ia melacak dan mengumpulkan berbagai bukti dan informasi tentang topik penelitiannya. Berbagai kemungkinan yang bisa terjadi kemudian direkonstruksi dan diuji. Nah, sekarang ada kuis nih buat kalian. Bagaimana ya caranya menemukan sumber sejarah? A. Sumber tertulis dan sumber benda. Lalu B. Sumber lisan dan sumber sekunder. Dan C. Sumber primer dan sumber sekunder. Ya, betul. Jawabannya C ya teman-teman, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Nah, kita akan bahas lebih lengkap ya sekarang. Sumber primer merupakan sumber pertama atau biasa disebut sumber A1. Biasanya sumber primer didapatkan dari wawancara langsung dari pelaku atau saksi sejarah, dokumen asli, laporan atau catatan, foto, relikui, atau benda peninggalan seperti artefak. Misalnya nih, teman-teman ingin meneliti tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka sumber primernya adalah naskah asli atau otentik dari proklamasi tersebut, yaitu naskah yang diketik oleh Sayuti Melik yang sekarang berada pada Arsip Nasional Republik Indonesia. Atau teman-teman bisa melihat foto saat Soekarno atau Presiden pertama kita membacakan teks proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Nah, misalkan teman-teman datang langsung ke lokasi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia,
Lalu teman-teman menggunakan sumber primer tersebut untuk sumber penelitian. Artinya teman-teman mendapatkan sumber tersebut secara primer atau yang utama. Lalu apa ya bedanya sumber primer dengan sumber sekunder itu, Pak? Mari Bapak jelaskan. Teman-teman, saat peneliti melakukan pencarian fakta atau bukti sejarah dari sumber primer, maka penelitiannya dikatakan sebagai sumber sekunder. Sumber sekunder adalah informasi berupa buku teks, koran, majalah, ensiklopedia, tinjauan penelitian, dan referensi-referensi lain. Misalnya nih teman-teman, pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, koran yang memberitakan peristiwa tersebut dikatakan sebagai sumber sekunder. Lalu, ensiklopedia yang didapatkan langsung dari wawancara tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan juga dikatakan sebagai sumber sekunder ya teman-teman. Jika peneliti mendapatkan sumber dari yang bukan pelaku sejarah, melainkan pihak lain di luar para pelaku sejarah seperti laporan penelitian, ensiklopedia, catatan para peneliti, dan lain-lain, maka peneliti tersebut mendapatkan sumber sejarah itu dengan cara sekunder ya teman-teman. Agar lebih mudah dipahami, Bapak berikan contoh nih. Misalnya Peter Carey, seorang sejarawan meneliti tentang Pangeran Diponegoro, maka cara peneliti atau cara Peter Carey mendapatkan sumber penelitian adalah dengan cara primer atau yang utama. Karena apa? Karena Peter Carey langsung mengunjungi atau mendatangi tempat di mana Diponegoro atau Pangeran Diponegoro pernah tinggal, dan juga Peter Carey mengunjungi makam Diponegoro. Nah, tetapi buku yang dihasilkan dari penelitian Peter Carey itu tadi merupakan sumber sekunder ya teman-teman, karena buku tersebut akan dijadikan sebagai rujukan bagi seorang peneliti yang mungkin nanti dalam melakukan penelitiannya tidak datang langsung ke tempat Diponegoro. Cukup dipahami ya teman-teman. Selain cara mendapatkan sumber, ada lagi nih sumber lain yang bisa ditinjau berdasarkan bentuknya seperti sumber lisan, tulisan, dan artefak. Dari sini Bapak harapkan kalian sudah bisa memahami pembahasan kita kali ini ya teman-teman. Apabila ada yang masih kurang dimengerti, kita masih bisa berdiskusi di kolom komentar ya. Ikuti terus video dari Bapak. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.